Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di RSUD Dr. TC Healers Maumere. RSUD Dr. TC Healers Maumere terletak di Jalan Werklau nomor 1, Kota Uneng, Kecamatan Alok. RSUD Dr. TC Healers Maumere sebagai tempat pelayanan kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna, termasuk salah satunya memberikan pelayanan kebidanan setelah ibu melahirkan. Ibu setelah melahirkan kadang mengalami kendala dalam proses menyusui bayinya. Hal ini dapat menimbulkan puting susu lecet, payudara bengkak, dan infeksi payudara lainnya, serta mengganggu kesehatan bayi. Kejadian tersebut diakibatkan oleh proses menyusui yang tidak benar. Lalu, bagaimana cara menyusui yang benar? Simak ulasan berikut ini. Hai Mama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan teknik menyusui. Air susu ibu atau ASI merupakan sumber nutrisi utama untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Dalam prosesnya, ASI diproduksi melalui 3 tahap stadium ASI. Yang pertama, kolostrum. Kolostrum diproduksi payudara di hari pertama menyusui. Berwarna kuning kental, kolostrum kaya akan zat antibodi, mineral, protein, dan juga vitamin. Jadi, ASI di hari pertama jangan dibuang ya Mama. Kemudian ASI transisi, mulai diproduksi hari keempat, banyak mengandung lemak dan vitamin, berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI matur, ASI yang diproduksi setelah susu transisi dan terus diproduksi setelahnya. ASI matur dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan kandungan nutrisinya. Yang pertama formula, ASI yang keluar di awal sesi menyusui, kaya air dan laktosa yang berguna untuk menghidrasi bayi dan memberikan energi. Yang kedua, hin milk, ASI yang keluar di akhir sesi menyusui, lebih kental dan kaya akan lemak, membantu bayi menambah berat badan. Manfaat ASI. Selain bermanfaat bagi bayi, ASI juga bermanfaat bagi ibu dan keluarga juga loh Mama. Manfaat ASI bagi bayi diantaranya sebagai nutrisi lengkap. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi risiko penyakit, mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan yang baik, meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi. Bagi mama yang menyusui dapat memperoleh manfaat 1. Mencegah perdarahan, 2. Mencegah anemia, 3. Metode KB sementara, 4. Mempercepat pemulihan kandungan, kelima mengurangi risiko kanker hidung telur dan kanker payudara. Keluarga pun tak ketinggalan mendapat manfaat dari ASI, yaitu ASI ekonomis dan praktis karena dapat diberikan di mana saja dan kapan saja tanpa perlu biaya tambahan. Wah Mama, ternyata banyak sekali ya manfaat menyusui itu. Lalu, untuk mendapatkan manfaat tersebut, bagaimanakah teknik menyusui yang benar itu? Teknik menyusui yang benar itu Mama terdiri dari 3 indikator, yaitu 1. Benar posisi ibu dan bayi, 2. Benar pelekatan bayi, 3. Benar keefektifan hisapan bayi. Jadi mari kita mempelajari langkah-langkah menyusui yang benar. Yang pertama, posisi menyusui. Posisi menggendong atau cradle hold. Posisi ini dilakukan dengan kepala bayi bersandar pada lekukan lengan ibu. Jika bayi akan menyusu payudara kanan, maka kepala bayi bersandar pada lengan kanan ibu. Posisi menggendong menyilang atau cross cradle hold. Posisi ini dapat digunakan pada bayi sakit dan bayi kecil. Pada posisi ini, jika bayi akan menyusu pada payudara kiri, maka kepala bayi akan disangga oleh tangan kanan ibu, sementara tangan kiri ibu akan menyangga payudara. Begitu pula pada posisi sebaliknya. Posisi menyangga kepala atau football hold. Posisi football hold membantu ibu menyusui dengan nyaman, terutama pasca operasi sesar. Bayi diselipkan di bawah lengan seperti memegang bola. Kepala bayi ditopang dengan tangan ibu, tubuhnya menyamping, dan mulut mengarah ke payudara.
Posisi ini menghindari tekanan di perut, menjaga kenyamanan ibu, dan memastikan pelekatan yang baik. Posisi bersandar memberi ruang alami bagi bayi untuk mencari payudara sendiri. Ibu cukup rileks, bersandar nyaman, dan biarkan bayi menyusu dengan ritme alaminya, tanpa tekanan, penuh kedekatan. Posisi tidur bersisian atau side lying. Umumnya posisi ini nyaman bagi ibu dan bayi, terutama di malam hari, serta dapat digunakan untuk ibu setelah operasi sesar. Pada posisi ini, ibu dan bayi berbaring miring berhadapan satu sama lain. Ternyata posisi menyusui itu beragam ya, Ma. Pada prinsipnya, posisi menyusui yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Mama duduk nyaman dengan sandaran bantal. Seluruh tubuh bayi ditopang, terutama kepala, leher, dan punggung. Dekatkan bayi dengan badan mama agar terjadi kontak kulit. Kepala, bahu, dan tubuh bayi berada dalam satu garis lurus. Dekatkanlah bayi ke payudara dengan hidung bayi menghadap puting, dan tataplah bayi penuh dengan cinta. Mama, sebelum menyusui jangan lupa cuci tangan dengan sabun ya, Ma. Saat mama sudah menemukan posisi yang tepat dan nyaman, maka keluarkanlah sedikit ASI pada payudara mama sebelum menyusui. Topanglah payudara dengan membentuk jari tangan menyerupai huruf C atau U. Tidak disarankan ya, Ma, menopang dengan dua jari seperti gunting karena menghambat aliran ASI dan menghalangi bayi menyusu dengan nyaman. Memasukkan puting susu ke dalam mulut bayi. Berikan sentuhan payudara pada mulut bayi atau rangsang dengan memberikan tepukan halus di samping mulut bayi. Tunggu hingga mulut bayi terbuka lebar, masukkan puting hingga bagian hitam payudara, susui secara bergantian payudara kanan dan kiri. Saat bayi menyusu, mama perhatikan apakah pelekatan bayi sudah benar dengan memperhatikan tanda berikut. Chin, dagu bayi menyentuh payudara, areola bagian gelap sekitar puting lebih banyak masuk pada mulut bayi, lips, bibir atas dan bawah bayi terlipat keluar seperti mulut ikan, mouth, mulut bayi terbuka lebar sampai sudut mulut tidak terlihat lagi. Setelah memahami keterampilan teknik menyusui tadi, maka diharapkan bayi ibu memperlihatkan tanda bayi menyusu dengan benar, yaitu 1. Bayi tampak tenang, 2. Badan bayi menempel pada perut ibu, 3. Mulut bayi terbuka lebar, 4. Dagu bayi menempel pada payudara ibu, 5. Sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi, 6. Bayi tampak menghisap kuat dengan irama perlahan, 7. Puting susu tidak terasa nyeri, 8. Kepala, bahu, dan badan bayi pada satu garis lurus, 9. Kepala bayi agak menengadah. Setelah bayi terlihat tenang dan selesai menyusu, maka mama dapat melepaskan payudara dengan cara 1. Memasukkan jari kelingking mama yang bersih ke mulut bayi. Yang kedua, menekan dagu bayi ke bawah. Yang ketiga, menutup lubang hidung bayi agar mulutnya membuka. Jangan menarik puting susu untuk melepaskan ya, Mama. Setelah terlepas, oleskan sedikit ASI pada puting dan payudara Mama. Menyendawakan bayi biasanya tepat dilakukan setelah menyusui. Bersendawa membantu bayi mengeluarkan udara yang ikut masuk saat proses menyusu. Cara yang bisa ibu pilih diantaranya: yang pertama, ibu memegang bayi menghadap ke belakang dengan posisi dagu bayi menempel pada bahu ibu, lalu tepuk punggung bayi dengan lembut. Cara yang kedua, ibu menundukkan bayi di pangkuan dengan tangan ibu menyokong dada dan kepala bayi, lalu tepuk punggung bayi dengan lembut. Cara yang ketiga, bayi dibaringkan di pangkuan ibu dengan posisi perut bayi menghadap ke bawah, kepala bayi harus lebih tinggi dari dadanya. Kemudian tepuk punggung bayi dengan lembut. Demikian tadi informasi mengenai keterampilan teknik menyusui. Semoga mama yang sedang dan akan menyusui dapat menerapkan teknik tersebut dan memperoleh seluruh manfaat pemberian ASI. Selamat menyusui, mama hebat!